Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi yang cerah, pagi yang indah ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita. Mari bersama-sama kita memulai ibadah ini, kita membaca Mazmur 134 ayat 2 dan 3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan berterima kasih Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan yang sudah kami lalui sampai pada pagi hari ini. Tuhan, kami masih bersyukur, kami masih hidup, masih sehat. Dikala ini kami mendapat kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, sebelumnya ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Tuhan, kami mohon kiranya pada pagi hari ini, biarlah setiap puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu dan Tuhan disenangkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan telah hadir di hatiku dan hatimu. Kasih-Nya tercurah padaku. Yesus, Kau lahir menebus hidupku. Sambutlah Yesus di Natal ini, bersukacitalah atas kelahirannya. Yesus harapan bagi manusia. Terpujilah Yesus Raja. Tuhan telah hadir di hatiku dan hatimu. Kasih-Nya tercurah padaku. Yesus, Kau lahir menebus hidupku. Sambutlah Yesus di Natal ini, bersukacitalah atas kelahirannya. Yesus harapan bagi manusia. Terpujilah Yesus Raja. Terima kasih atas kasih-Mu. Kau lahir selamatkan hidupku. Kau memberiku pengharapan. Terpujilah Yesus Raja. Sambutlah Yesus di Natal ini, bersukacitalah atas kelahirannya. Yesus harapan
Mari kita sama-sama untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita akan mendengar pesan-pesan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan. Kira pagi ini Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami dan pikiran kami, untuk kami dapat mengerti setiap pesan Tuhan kepada kami pada pagi ini. Dan Tuhan, Kau berikan kuasa, urapin hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami semuanya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, tema kita pada pagi ini adalah Tuhan mengenal kamu. Saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan, Ayub pasal 13 ayat 9. Ayat ke-9. Apakah baik kalau ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu dia seperti menipu manusia? Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan lebih besar dari kebutuhanmu. Tuhan lebih besar dari penyakitmu. Tuhan lebih besar dari masalahmu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan pertolongan Tuhan lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Tuhan hanya mau kita percaya saja kepada kuasa-Nya. Saudara-saudara kasih Tuhan, pagi ini buanglah segala benih jahat yang ada dalam hatimu, karena berkat yang berlimpah akan tersedia untuk saudara-saudara kasih Tuhan. Dalam kitab Ayub ini menulis dengan jelas firman-Nya, kalau Tuhan memeriksa kamu, dapatkah kamu menipu Tuhan seperti menipu manusia? Tuhan kenal kita semuanya. Tuhan tahu kita siapa. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu kesulitanmu. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan butuh satu. Kita percaya akan kuasa-Nya. Saudara-saudara kasih Tuhan, sampai saat ini masih ada di antara kita yang hidup dengan sikap kompromi demi kelangsungan hidup di dalam dunia ini. Ada yang menghalalkan cara untuk memperoleh nafkah, usaha, pekerjaan, dan kebahagiaan dengan usaha pikirannya, tenaga, dan mengorbankan imannya. Adakah itu? Ada juga yang mengorbankan jati dirinya. Ada juga yang mengorbankan perasaannya dan pengorbanan lainnya. Nah, saudara, hanya demi kesenangan pribadi. Keluarga dan lingkungan kita masih menghidupkan model hidup yang berkompromi. Tetapi tidak semua yang
kompromi itu baik dan menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya Tuhan menginginkan hal yang konsisten dan komitmen agar kita orang percaya mengikuti semua perintah-perintah Tuhan. Hidup kita cuma ada dua pilihan. Pertama, mengikuti semua apa yang ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua, hidup kita berkompromi dengan dunia ini. Ketika kita mengikuti Tuhan melalui perintah-perintahnya dan mentaati perintah-perintahnya, maka kapanpun kita diuji, kita selalu siap. Bahkan itulah yang menguji komitmen, itulah konsisten kita, dan iman kita tetap teguh dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal kehidupan Ayub, sudah terlihat komitmennya. Dan konsisten ia mengikuti Tuhan melalui cobaan yang menimpa hidupnya. Ayub menghadapi segala tantangan dengan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Kepasrahan Ayub merupakan kemenangan imannya. Dengan begitu sikap Ayub pun terlihat tegas dan jelas kepada orang-orang sekelilingnya. Mengenai keadilan dan kuasa Allah nyata dan kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan Ayub. Saudara, Allah tidak bisa ditipu oleh siapapun. Allah memberikan keadilan kepada setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Saudara, tidak ada seorang pun manusia yang mampu menipu Allah. Tuhan tahu dan Tuhan kenal saudara siapa. Tuhan tahu. Jangan berpikir Tuhan tidak kenal saudara. Karena apapun yang saudara alami pada hari ini, apapun kesulitan, apapun ketuplukan yang saudara alami hari ini, apapun penyakit yang saudara alami pada hari ini, apapun masalah keluarga yang saudara alami hari ini, Tuhan kenal saudara. Maka kita harus memperbaikkan diri kita. Di dalam situasi-situasi yang sulit ini, apakah iman kita masih konsisten? Apakah iman kita masih tetap teguh? Coba saudara periksa iman saudara. Apakah sudah melenceng? Sudah menjadi iman kompromi? Bahkan di dalam Alkitab digambarkan bahwa Ayub sedang berbicara dengan Allah dengan ketegasan dan keberanian untuk mengungkap sikap dan sifat manusia kepada Allah. Pemikiran yang dilihat oleh Ayub atas mereka adalah bahwa setiap tindakan dan perlakuan yang diperbuat mereka tidak dilihat oleh Allah. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban atas tindakan setiap manusia. Pada dasarnya Allah tidak dapat ditipu oleh manusia. Yang ada adalah manusia yang sesat atas perbuatan di dunia ini yang mereka anggap benar dengan kacamata manusia itu sendiri. Setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan masing-masing yang telah kita lakukan. Pertanggungjawaban ini bukan persoalan kecil atau persoalan besar. Kesalahan yang kita perbuat di dalam kehidupan kita setiap hari dan sehari-hari kita, itulah kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan berkompromi dengan orang berdosa. Jika kita dihina, difitnah, marilah kita tetap teguh berbuat baik. Karena Allah tahu semua perbuatan kita. Jangan kita masuk kompromi berbuat dosa dengan tercemar orang-orang berdosa. Saudara, ini pesan Tuhan. Tuhan kenal kamu.
Karena kita memandang kecil dan besarnya kesalahan itu, maka kita mengarahkan hidup kita untuk kompromi dengan situasi dan keadaan kita. Hal inilah merupakan kesalahan besar. Sekali lagi Ayub dengan tegas mengatakan bahwa Allah tidak dapat ditipu seperti menipu manusia. Di dalam kitab Keluaran 3 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruhan mereka yang disebabkan oleh penggerah-penggerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara kasih Tuhan, tahukah Tuhan apa yang sedang kita alami saat ini? Sering kita berpikir, kenapa masalah kayak begitu banyak? Ya tak kunjung selesai. Apakah Tuhan tahu penderitaanku? Tuhan tahu dan Tuhan kenal saudara. Pertanyaan ini tidak saja keluar dari orang yang tidak percaya, tetapi di kalangan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sering sekali muncul pikiran-pikiran seperti itu. Ada kalanya ketika kita merasa kepedihan dan penderitaan, kita merasa seolah-olah Tuhan berpangku tangan membiarkan kita sendirian. Tidak. Tuhan selalu tahu. Mungkin saudara berpikir Tuhan tidak mendengar doa saudara. Mungkin saudara berpikir Tuhan yang sedang selalu sibuk. Mungkin saudara berpikir kita masalah terlalu kecil diurusin oleh Tuhan. Itulah sering menjadi reaksi dari orang-orang yang merasa belum mendapat jawaban atas doa-doanya. Menunggu jawaban Tuhan memang tidak mudah. Waktunya seakan-akan berjalan lebih lambat dari yang normal. Tapi apakah benar Tuhan tidak mengetahui apa yang kita alami? Tidak. Tuhan tahu. Dia lebih tahu dari semua. Bahkan hidup yang akan datang pun Tuhan sudah tahu. Jangan bicara hidup pada hari ini di dalam dunia ini. Jangan bicara hidup tentang apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu alami. Tuhan tahu semuanya. Ada kabar gembira. Tidak saja Tuhan tahu, Tuhan juga mengerti dan Tuhan juga peduli. Saudara kasih Tuhan, pada firman Tuhan yang kita baca tadi, Keluaran 3 pasal 7, Musa pertama kali dipanggil untuk dipakai dan diutus Tuhan. Mengapa Musa dipanggil Tuhan? Karena Tuhan tahu betul bagaimana kesengsaraan umatnya di tanah Mesir, di mana mereka hidup sebagai budak yang tidak berharga. Maka Musa pun diutus Tuhan untuk membawa umatnya keluar dari perbudakan, untuk berjalan memasuki tanah perjanjian. Dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa bukan saja Tuhan tahu, tetapi Tuhan peduli dan berkenan mengambil langkah untuk menolong umatnya. Tuhan bisa menolong bangsa Israel. Hari ini juga Tuhan akan menolong saudara-saudara dikasih Tuhan. Jangan saudara berpikir Tuhan tidak kenal saudara. Tuhan kenal saudara. Jika pada akhirnya bangsa Israel harus menempuh berjalan berpuluh tahun, dan hampir seluruh angkatan pertama yang keluar dari Mesir saat itu gagal memasuki tanah perjanjian, itu bukan karena Tuhan ingkar janji, tapi karena kesalahan bangsa Israel itu sendiri. Apa yang dijanjikan Tuhan jelas, sebuah tempat yang kaya dan subur yang diberkati. Mari kita baca kitab Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het,
orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara kasih Tuhan, ketika Yesus melakukan pelayanan di muka bumi ini, pada suatu ketika Yesus pergi mengunjungi sebuah kota bernama Nain. Bersama murid-muridnya diikuti banyak orang yang menyertai perjalanannya berbondong-bondong mengikuti Yesus. Pada saat itu Yesus bertemu dengan seorang janda yang sedang mengantar jenazah anaknya yang meninggal. Reaksi Tuhan Yesus seperti apa yang dituliskan firman Lukas pasal 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Tuhan Yesus menunjukkan empatinya akan penderitaan manusia. Tidak berhenti sampai di situ, tapi Yesus pun ternyata turut campur secara langsung pada hari di mana sang janda mengira bahwa hidupnya akan berlanjut tanpa kehadiran anaknya. Inilah kemudian yang dilakukan Yesus di Lukas pasal 7 ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan si anak pun yang sudah meninggal itu bangkit. Ada banyak orang yang melihat dan terkejut apa yang mereka lihat. Kemudian segera mereka menyadari bahwa Allah telah melawat mereka. Saudara, orang yang mati pun bisa dibangkitkan Tuhan. Apa masalah yang tidak bisa Tuhan tolong? Tuhan kenal. Sikap proaktif yang penuh empati, seperti yang kita lihat dalam kisah di waktu yang berbeda tadi, merupakan contoh nyata betapa Tuhan memperhatikan nasib-nasib kita pada hari ini. Tidak satu pun di kolong langit ini yang berada di luar jarak pandang Tuhan. Dia tahu betul apa yang sedang kita rasakan. Dia tahu betul apa yang kita sedang alami. Tidak hanya tahu, tapi juga Tuhan peduli. Tuhan mau mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Karena dialah Allah yang penuh belas kasihan. Karena alasan itulah Tuhan sampai harus rela menyerahkan dirinya mati di kayu salib untuk menembuskan dosa kita. Karena kita semua dari kebinasaan akan masuk dalam hidup kekal yang penuh dengan sukacita dan kelimpahan susu dan madu. Dia merasakan penderitaan kita. Begitu merasakan bahwa Yesus pun sampai menangis melihat warna-warni ini, kepedihan yang dialami oleh manusia. Dan Yesus juga menangis melihat kita yang sering sekali tidak sadar kita sudah berkompromi dengan dunia. Apa yang kita lakukan sedang mengarahkan kita masuk ke dalam kehancuran. Belas kasihan Tuhan yang begitu besar tampak dari rupa-rupa pelayanannya. Ketika Tuhan hadir 2000 tahun lalu di dalam bumi ini, mengambil rupa seorang hamba untuk melayani, untuk membuka hati semua manusia, mengingati bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Hidup ini, di dalam dunia ini, semua orang mengalami penderitaan, baik dia kaya maupun dia miskin. Hidup itu ada suatu ilusi. Waktu jalan begitu cepat. Tidak ada satu perbuatan kita yang kita lakukan tidak diketahui Allah. Semua tahu. Daud menulis di dalam firman-Nya di Mazmur 139 ayat 1 sampai 8. Ayat 1, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat kedua, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat ketiga,
Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaling. Segala jalanku Kau maklumi. Ayat keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Ayat kelima, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ayat keenam, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Ayat ketujuh, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ayat ke-8, jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Saudara, di mana-mana Tuhan ada. Semua dalam kehidupan kita di dalam bumi ini, semua Tuhan tahu, karena Tuhan kenal kita. Tuhan kenal setiap umat manusia. Bahkan manusia di ujung bumi ini pun terkenal. Seluruh dunia, manusia, setiap manusia Tuhan kenal. Marilah kuatkan iman kita. Jangan kita berkompromi dengan dunia. Iman kita tetap teguh dan tetap percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan mengenal kami. Tuhan, kiranya Tuhan ampunilah dosa kami. Engkau kuatkan kembali iman kami teguh, tidak menoleh ke kiri ke kanan, dan terus berjalan bersama-Mu, mentaati setiap firman-Mu. Dan semua permasalahan kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Tuhanlah yang tolong kami. Tuhanlah yang melepaskan kami dari penderitaan ini. Tuhan yang melepaskan kami daripada setiap pergumulan kami. Tuhan, tolong kami percaya dan kami mau taati firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, ingat, Tuhan kenal kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan lebih besar dari kebutuhanmu. Tuhan lebih besar dari penyakitmu. Tuhan lebih besar dari masalahmu. Ingat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus memberkati.